Hello, welcome back again in Basic English 2, and still we are going to discuss about something happened in your past. But yesterday, we just discussed about how to use to be, was, or were with different subjects, okay? Today, we are going to deepen about our knowledge and skills to build sentences when you are going to use action verb to build the sentences, okay? Let me share the screen first. Okay, you can check later in your module that I have attached. Yeah, you can check later module that I have attached in your Google Classroom, and it's gonna be in page 2. Yeah, start in page 2. Okay, so again, simple past is the form of sentences that you build. Ya, adalah bentuk kalimat yang kamu bangun ketika kamu mau membicarakan suatu kejadian di masa silam atau yang sudah selesai terjadi sebelum sekarang. Ya, jadi itu yang akan nanti kamu gunakan. Nah, di sini contoh kalimatnya. Oke, kamu bisa lihat di sini ada beberapa contoh kalimat. John Cabot sailed to America in 1498. Ini berarti si John Cabot ini berlayar ke Amerika di tahun 1498 dan itu sudah selesai sebelum sekarang. Oke. Lalu yang kalimat kedua, my father died last year. Ayah saya meninggal tahun lalu. Artinya kejadian terjadi di tahun lalu dan telah selesai sebelum sekarang. And then he lived in Fiji in 1976. Berarti bahwa dia tinggal di Fiji pada tahun 1976, artinya saat ini dia tidak lagi tinggal di Fiji. Ya. We crossed the channel yesterday. It means kami menyeberangi kanal kemarin. Hari ini sudah tidak menyeberangi, ya. Jadi kalau kamu pahami situasinya, ketika kamu membentuk kalimat seperti ini berarti pada saat kamu berbicara kejadiannya sudah selesai. Ya, bisa kemarin, bisa tahun lalu, bisa 5 tahun yang lalu, seperti itu, ya. Oke, dan untuk kalimat ini kamu juga bisa menambahkan adverb of frequency seperti yang kamu gunakan untuk present, ya. Jadi kayak often, sering, ya. Sometimes, kadang-kadang, always, selalu. Itu bisa kamu gunakan juga dalam kalimat seperti ini. Example, I sometimes walk home at lunch. Saya terkadang berjalan pulang ke rumah pada saat makan siang, gitu ya. Jadi ini kejadiannya tidak lagi terjadi sekarang, ya, tapi dia membicarakan kejadian yang kadang-kadang dia lakukan di masa silamnya, begitu ya. Jadi kamu bisa gunakan sometimes, often, always juga dalam kalimat seperti ini. Tapi ingat bahwa posisinya adverb of frequency itu setelah subjek, ya. Lalu untuk kalimat-kalimat simple past itu kamu bisa juga gunakan waktu yang spesifik atau jelas, ya. Contohnya kamu bisa gunakan last week, oke, kemudian kamu bisa gunakan yesterday atau 6 weeks ago. Di sini ada contoh kalimatnya, we saw a good film last week, ya. Jadi untuk kalimat simple past kamu bisa tambahkan penekanan dengan keterangan waktu di masa silam spesifik dan jelas. Di sini keterangan waktunya adalah last week. Kemudian contoh berikutnya, yesterday I arrived in Geneva. Oke, jadi di sini kamu menggunakan keterangan waktunya yesterday atau kemarin, ya. Ini bisa kamu gunakan di awal kalimat juga seperti ini atau di akhir kalimat, ya. And then another example, she finished her work at 7 o'clock. Dia menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 7. Berarti ini sudah selesai. I went to the theater last night. Saya pergi ke teater tadi malam. Ya, berarti sekarang sudah tidak lagi karena kejadiannya selesai tadi malam. Oke. Lalu kamu juga bisa membicarakan waktu yang tidak spesifik atau tidak jelas. Contohnya, a long time ago, gitu ya. Kamu bisa gunakan seperti itu. Oke, atau she played the piano when she was a child. Intinya dia bermain piano ketika dia kecil, tapi dia tidak menyebutkan spesifik waktunya, apakah tahun 1980 misalnya, ataukah 5 tahun yang lalu, ya, tidak spesifik disebutkan. Oke. Kemudian
Nah, di sini kita lihat lagi cara membentuk kalimat ya. Seperti biasa kalimat itu kan ada 3, ada positif, negatif, sama ada pertanyaan ya. Oke, mari kita lihat di sini. Kalau untuk positif, lihat, kamu membutuhkan subjek dan kata kerja. Oke, contohnya I skipped. Nah, yang saya mau kamu garis bawahi kata kerjanya berbeda dengan present ya. Kalau present itu kan kemarin bentuknya verb 1. Tapi untuk yang simple past, ini kamu akan menggunakan verb 2. Seperti yang kamu kemarin sudah latihan, misalnya eat, ate, eaten. Maka yang kamu gunakan dalam kalimat seperti ini adalah ate. Ya, ate lunch, she ate spaghetti for lunch yesterday, gitu ya. Jadi gunakan verb kedua. Oke, kemudian kalimat negatif di sini contohnya they didn't go. Oke. Kalau kalimat positifnya ini menjadi they went karena verb 2 dari go itu adalah went, tapi ketika menjadi kalimat negatif kamu tambahkan didn't yang merupakan kependekan dari did not. Jadi untuk kalimat negatif dalam simple past kamu selalu menggunakan did not atau didn't dan bentuk verbnya kembali ke verb 1 gitu ya. Oke. Lalu untuk pertanyaan, gunakan did-nya sebelum subjek, lalu diikuti oleh subjek, dan kata kerjanya kembali dalam bentuk verb 1. Contoh, did she arrive? Gitu ya. Kalau kalimat positifnya ini kan she arrived. Ya, karena kalimat positif. Tapi ketika negatif, she didn't arrive, itu verbnya verb 1, lalu pertanyaan pun sama. Did she arrive? Arrive-nya kembali verb 1. Oke? Oke, sampai di sini mudah-mudahan kamu bisa mengikuti ya. Nanti kamu bisa pelajari juga dari modul ya sampai dengan halaman ini masih cukup banyak penjelasannya ya. Nanti kamu silakan baca sendiri sampai dengan halaman 7. Oke? Jadi, sekali lagi, you can learn yourself independently later ya, to learn from the model. Oke, dan saya akan tunjukkan tugas yang harus kamu kerjakan adalah, jadi kalau kemarin kamu sudah membentuk kalimat menggunakan to be, was atau were, maka untuk hari ini kamu akan membuat tugas masih menceritakan kalimat di masa silam, tapi yang kamu gunakan adalah action verb ya. Jadi kamu harus gunakan adalah verb 2 dalam bentuk kalimat positif, lalu kamu gunakan didn't diikuti oleh verb 1 dalam kalimat negatif, lalu kamu gunakan did di awal kalimat dan verb 1 pada kalimat pertanyaan ya. Jadi di sini tugasnya adalah please make sentences in simple past for sentences as follows. Jadi ada tipe kalimatnya ada 4 yang diminta, tapi masing-masing tipe kalimat itu kamu diminta untuk membuat 10 ya. 5 regular verbs sama 5 irregular verbs. Nah, pertanyaannya, kalau regular verbs itu yang kayak gimana sih? Regular verbs itu adalah yang pada saat kamu mengubah dari verb 1 menjadi verb 2 itu ditambahkan ed. Ya, contohnya tadi skip menjadi skipped, watch menjadi watch gitu ya. Tapi di sini kalau ada irregular verbs itu adalah kata kerja yang perubahan dari verb 1 hanya bentuknya berbeda, bukan hanya ditambahkan ed ya. Contohnya tadi eat menjadi ate, swim menjadi swam ya, drink menjadi drank gitu ya. Kemudian sleep menjadi slept. Itu adalah irregular verbs yang bentuknya berbeda antara verb 1 sama verb 2-nya, bukan ditambahkan ed gitu ya. Oke, nanti silahkan kamu explore regular verbs-nya apa saja, kemudian irregular verbs-nya apa saja. Jadi untuk masing-masing kalimat gunakan 5 regular verbs dan 5 irregular verbs untuk kalimat positif, negatif, yes or no questions, and WH questions. Okay, so I think that's it, the explanation for today. Feel free to ask more if you still don't understand in our WhatsApp group, okay? So thank you so much for your attention. I wish you good luck with your assignment. Do not forget to submit before the due time. So again, I will ask you, who can speak English? All right, I can hear your answer. I.
can speak English. Thank you so much, guys. I'll see you around. Bye-bye.